Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Al-Adhar dengan NPM 1012118 dari kelas C6 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai bahasa dan pesan yang ada di komunikasi bisnis. Nah, sebelumnya kan komunikasi bisnis itu merupakan pertukaran pesan antara pihak-pihak yang memang terlibat dalam dunia bisnis seperti perusahaan, karyawan, pelanggan atau mitra bisnis lainnya. Nah, bahasa dan pesan yang digunakan dalam komunikasi bisnis itu merupakan hal yang sangat penting karena akan memberikan informasi yang jelas dan juga efektif. Nah, di dalam komunikasi juga, teman-teman, itu ada jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Nah, yang pertama, jenis-jenis bahasa dan pesan. Yang pertama itu ada bahasa lisan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan langsung dari mulut kita sendiri. Contohnya kayak percakapan, face to face, ataupun metode dengan presentasi kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah bahasa tulisan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahasa tulisan itu bahasa yang menggunakan media seperti surat ataupun email bisnis. Nah, yang ketiga ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal ini adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi bahasa nonverbal ini adalah bahasa yang menggunakan bahasa tubuh, terus ekspresi wajah ataupun intonasi suara, di mana bahasa nonverbal ini menunjukkan sikap dan emosi kita. Nah, yang keempat itu ada pesan langsung. Hampir sama dengan bahasa lisan. Kalau pesan langsung itu bentuknya bisa kayak percakapan ataupun presentasi. Nah, yang kelima ada pesan tidak langsung, sama dengan bahasa tulisan. Jadi menggunakan media baik surat, email, ataupun lain sebagainya. Nah, dalam komunikasi juga kita harus memperhatikan keefektifan dalam komunikasi tersebut. Nah, ada cara untuk komunikasi kita itu lebih efektif. Yang pertama, klarifikasi tujuan. Jadi dari awal itu kita harus mengetahui tujuan dari atau isi dari komunikasi tersebut. Yang kedua, pilih bahasa yang sesuai. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan lawan komunikasi kita. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat tanpa informasi itu menyeleweng kemana, keluar atau dan lain sebagainya. Yang kelima, berikan konteks yang cukup. Yang keenam itu berikan tindakan yang jelas, seperti itu. Nah, tadi kan cara untuk membuat komunikasi kita itu lebih efektif. Nah, sekarang ada tips agar komunikasi kita itu lebih efektif. Yang pertama, fokus pada tujuan. Tadi kan dari awal kita harus fokus, kita harus lurus pada tujuan dan isi dari komunikasi tersebut. Yang kedua, perhatikan gaya komunikasi. Yang ketiga itu gunakan contoh dan ilustrasi. Yang keempat, perhatikan waktu dan tempat. Yang kelima, berikan respon yang cepat, karena respon yang cepat ini akan membuat lawan komunikasi kita itu percaya, ataupun itu hal yang sangat baik lah ketika kita merespon dengan cepat. Yang keenam adalah berikan penghargaan. Nah, berikan penghargaan ini sangat penting karena ketika kita memberikan penghargaan kepada lawan komunikasi kita, maka itu akan lebih mempererat antara partner bisnis kita, lawan komunikasi kita, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selain dari tadi jenis bahasa dan pesan, terus ada juga cara untuk komunikasi efektif dan juga tips membuat komunikasi lebih efektif.
ada juga bentuk komunikasi bisnis. Nah kan banyak ya, komunikasi itu bisa dilakukan secara lisan, tulisan, langsung ataupun tidak langsung. Nah ada jenis-jenis media untuk komunikasi bisnis. Itu yang pertama ada surat bisnis. Jadi surat bisnis ini adalah komunikasi yang memang formal antara perusahaan dengan perusahaan. Yang kedua ada email. Email ini merupakan komunikasi yang bentuknya elektronik, jadi menggunakan internet kayak gitu. Yang ketiga telepon. Telepon ini bisa digunakan untuk menghubungi media bisnis dan lain sebagainya. Ada juga yang keempat video conference atau konferensi pers dan lain sebagainya. Oke. Nah di dalam komunikasi juga teman-teman perlu adanya etika, karena etika ini sangat penting karena dilihat oleh lawan komunikasi kita. Jadi kita harus menggunakan etika yang baik ketika kita sedang berkomunikasi. Nah yang pertama etika dalam komunikasi bisnis itu yang pertama keterbukaan informasi dengan jujur dan transparan. Yang kedua sopan santun. Yang ketiga, kesetiaan menjaga rahasia. Pastikan ada data-data yang harus kita jaga atau pembicaraan-pembicaraan yang harus kita jangan sebarluaskan. Yang keempat, profesionalisme. Pasti dunia bisnis itu hubungannya dengan profesionalisme kita dalam bekerja kayak gitu. Yang kelima, responsif tanggapan. Jadi ketika kita respon dengan cepat, maka itu akan sangat baik dengan lawan komunikasi kita. Yang kelima atau yang keenam adalah keamanan data jaga. Jadi kita harus menjaga data keamanan perusahaan, terus pelanggan dan lain sebagainya. Nah mungkin kesimpulannya adalah komunikasi bisnis yang efektif itu membutuhkan kemampuan dalam menggunakan bahasa yang baik, tepat, pesan yang jelas, dan gaya komunikasi yang tepat. Nah, dalam komunikasi juga itu sebenarnya banyak ya media komunikasi yang bisa digunakan. Tadi seperti surat, terus email, telepon, atau video conference yang memang itu membuat sangat penting dalam dunia bisnis. Oke, teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan ataupun perbuatan dan ketidaksempurnaan. Baik, mungkin semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.